Tahukah kamu bahwa permainan puzzle mampu mengasah beragam kemampuan anak dikarenakan memainkannya memerlukan konsentrasi dan juga kesabaran. Dalam melakukan permainan ini, anak dilatih untuk mengingat sebuah bentuk gambar, kemudian membongkar dan menyusunnya kembali dengan tepat. Dan bermain puzzle akan membantu mengasah kemampuan anak menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, mahasiswa FTPUB menciptakan inovasi bertajuk Puzzle Interaktif Nusantara dalam ajang Tanuto Student Research Award pada November 2022 lalu. Seperti apa detailnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Telah hadir narasumber kita yaitu Alifa Rahmayani yang merupakan mahasiswa FTPUB dan juga inovator Puzzle Interaktif Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Yes, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal inovasi yang dibuat oleh Mbak Alifa. Tapi kita ingin mendengarkan cerita terlebih dahulu nih berkaitan dengan Tanuto Student Research Award. Itu apa sih sebenarnya? Sebelumnya perkenalan dulu kali ya Kak. Boleh, silahkan. Halo, saya Alifa Rahmayani Murini, biasa dipanggil Alifa dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi, Program Studi Teknologi Pangan. Jadi gini Kak, Tanuto Student Research Award 2022 itu sebenarnya ada dua program Kak. Ada ICDC sama IDVC. Jadi kalau ICDC itu Interdisciplinary Capstone Design Challenge, dia itu yang dari delegasi kampus itu Kak, 25 mahasiswa. Nah, untuk IDVC-nya sendiri itu seperti perkuliahan biasa Kak, dia perkuliahan kemudian nanti diakhiri dengan adanya quiz gitu. Oke. Terus silahkan. Dan materi yang diberikan di IDVC ini sungguh menarik Kak menurut saya, karena dia itu ada bagaimana sih cara membentuk tim yang baik, kemudian itu pengembangan ide dan inovasi juga diberikan, kemudian itu analisis pengambilan keputusan. Nah, ini nanti akan diterapkan di ICDC-nya. Oke, apa ini bisa disetarakan dengan SKS kuliah nih? Bisa Kak, kebetulan di FTP bisa disetarakan sih Kak. Wah, berarti alhamdulillah banget nih ya teman-teman yang lolos di program ini. Nah, kira-kira gimana nih kriteria atau persyaratan ketika misalnya ini ada di tingkat yang tahun 2023 ini pengen dong join kayak Kak Alifa nih di tahun kemarin. Apa sih persyaratannya? Saya kurang tahu Kak mengenai persyaratan secara lengkapnya apa, karena kemarin itu saya daftar itu melalui form gitu Kak, dan itu hanya mengisi esai, membuat esai gitu dan mengisi persyaratan prestasi-prestasi gitu Kak. Dan tapi untuk teman-teman saya tuh ternyata banyak yang dari delegasi Mapres fakultas Kak. Jadi setiap fakultas punya kebijakan yang berbeda-beda. Oke. Kalau universitasnya apakah semua univ boleh nih untuk mendaftar atau ada rekanan tertentu dari Tanuto? Kalau untuk yang program ICDC itu hanya 5 univ saja Kak. Ada UB, IPB, ITB, UI sama Undip. Tapi untuk yang satu lagi IDVC yang course itu kuliah itu semua univ bisa mendaftar Kak gitu. Oke, tapi yang tadi IDVC apakah itu juga harus ada seleksinya seperti halnya yang lomba pembuatan alat peraga atau bagaimana? Ada Kak, ada seleksinya dan itu yang nyeleksi panitia dari ITB-nya. Oke. Tapi untuk kami yang dari ICDC itu wajib untuk ikut IDVC-nya itu Kak, karena udah satu paket gitu. Satu paket. Oke, baru bisa disetarakan nih ya, Iya. jadi SKS. Oke, siap. Nah, kalau terkait temanya sendiri, teman-teman itu disuruh ngapain sih dalam rangkaian perlombaannya? Nah, untuk tema sendiri itu kebetulan kami dikasih taunya kan di tengah-tengah Kak. Itu ternyata diminta untuk membuat media pembelajaran interaktif Kak gitu. Untuk rentangnya bebas mau SD, SMP ataupun SMA gitu. Oke, tapi nggak ditentukan, oke harus tentang matematika atau apa enggak ya? Nggak ada Kak. Terserah dari teman-teman sendiri. Kalau untuk komposisi dalam tim, milih sendiri atau gimana nih ceritanya? Nah, untuk komposisi dalam tim itu dibentuk oleh panitia penyelenggaranya Kak, tuan rumah. Nah, itu tuh beda-beda jurusan. Oke. Dan kebetulan dari tim saya itu ada 3 angkatan Kak, 19, 20, dan 21. Oke, jurusannya apa aja tuh? Jurusannya untuk 2 orangnya itu di teknik, 1 orangnya itu di bagian kayak biologi gitu di ITB, IRT gitu. Kemudian yang 1 lagi ilmu politik UI.
Terus tiba-tiba idenya tentang puzzle interaktif Nusantara. Oke, nah itu gimana nih cara pembagian role dan job desk-nya ketika jurusannya juga beragam dan idenya juga lebih ke sosum gitu ya? Iya, jadi awalnya itu kami itu inginnya ke IPA, Kak. Oke. Ke IPA karena kan kami kebanyakan 4 dari 5 orang ini saintek nih, Kak. Ya. Dan ke IPA-nya itu berbau-bau teknologi gitu. Tapi ternyata dari panitia itu menambahkan informasi bahwa harus ada fisiknya dan bisa diuji cobakan gitu, Kak. Akhirnya kami satu tim itu banyak menemukan ide-ide gitu kan, Kak. Oke. Tapi akhirnya mikir, Kak, kita dulu waktu SD, waktu anak-anak itu kesusahannya di mana ya yang terbawa sampai sekarang ya, mungkin masih terbawa gitu. Oke, jadi dari pengalaman pribadi ya? Ternyata kami dalam satu tim itu memiliki permasalahan utama yang sama, Kak, dalam memahami keberagaman budaya di Indonesia gitu. Akhirnya oke deh kita sepakat begini tuh. Oke, siap. Nah, kalau untuk terkait pembagian job desk tadi belum terjawab nih. Kira-kira apakah ada yang khusus ngerjain alat, ada yang khusus ngerjain kurikulum atau seperti apa? Oh, ada, Kak. Jadi untuk pengerjaan alatnya yang untuk eksekusi benar-benar merancang itunya dan mencobakan di SD itu di Undip, Kak. Oh. Kebetulan kemudian ada yang bagian mencari tahu nih, Kak, desain alatnya seperti ini, itu bahannya apa saja, itu ada juga. Kemudian ada yang cari materi, kemudian ada yang banyak sekali sih, Kak. Oke, ini ngerjainnya online apa offline nih? Nah, kebetulan kami tuh memiliki kesibukan masing-masing, Kak. Dan kebanyakan akhirnya kan ada yang skripsi nih, Kak, ada yang magang. Dan kebetulan saya juga KKN, Kak. Waduh. Akhirnya kita ke online semua, Kak, kerjainnya. Dan dibagi tugas tadi. Oke, terus baru ketemu tatap muka kapan berarti? Baru ketemu tatap muka itu waktu di ITB-nya itu, Kak. Waduh, oke. Wah, ini kita penasaran sebenarnya dengan timeline kegiatannya. Kalau tadi awardingnya di bulan November, tapi kalau untuk awal pembuatan ataupun seleksi tim itu kapan? Kalau untuk seleksinya itu seingat saya di bulan Maret April dari timnya. Tapi untuk TSR-nya sendiri itu baru dimulai Mei awal, Mei pertengahan. Oke, jadi baru ideation dengan teman-teman di bulan Mei itu? 1 bulan setelah Mei, 1 sampai 2 bulan setelah Mei itu baru. Oke, siap. Nah, praktisnya lagi tuh, Kak, ya, karena kami yang benar-benar banyak banget perbedaannya. Akhirnya tiap kali mau ngerjakan itu, Kak, jam 11 malam ke atas. Wah, seru banget nih ya ceritanya. Semakin kita ulik cerita dari Mbak Alifa beserta teman-temannya, semakin seru dan kita kepo tentang bagaimana prototipe dari inovasi yang dibuat. Tapi di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada segmen sebelumnya telah dijelaskan nih mengenai TSR itu apa sih dan juga sedikit pengalaman dari Mbak Alifa. Dan di segmen kali ini kita masih mau mengulik lagi dan juga melihat bagaimana sih prototipe dari puzzle interaktif Nusantara tersebut. Nah, Mbak Alifa tadi terakhir sempat cerita ada plot twist nih ketika teman-teman pada sibuk akhirnya kerja kelompoknya jam 11 malam banget. Bisa diceritain mungkin pengalamannya seperti apa, mulai dari ideation sampai akhirnya memutuskan oke deh kita bikin puzzle interaktif Nusantara. Jadi itu, Kak, karena kami memiliki disiplin masing-masing nih, Kak, dan akhirnya baru bisa kerjasama, baru bisa kumpul itu jam 11 malaman kan, Kak. Nah, di situ itu kami mulai merancang idenya, kami mulai bentuk siapa sih yang bagian eksekusi, siapa bagian nyari informasi, siapa itu. Jadi bagian tugasnya masing-masing gitu, Kak. Jadi nanti ngerjainnya lebih ke individu, Kak. Tapi setiap kali memerlukan sebuah kumpul itu pasti jam segitu dan nanti dibahas. Ini hasilnya seperti ini, apakah ada saran, ada masukan gitu. Wow, di saat orang lain istirahat, teman-teman malah berpikir gitu ya. Oke, nah ini langsung aja ditunjukin ke pemirsa berkaitan dengan prototipenya itu apa dan bagaimana. Boleh diceritain langsung ke pemirsa sambil ditunjukkan. Nah, sebenarnya ini tuh puzzle, Kak, tapi puzzle-nya berbentuk globe gitu, Kak. Oke. Di sini
ada magnet. Nah, magnetnya itu udah ada gambarnya, stiker, gambarnya sesuai dengan kebudayaan ini, ada suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, senjata, tarian adat, kearifan lokal. Jadi ada 7 macam kebudayaan yang sesuai di magnetnya ini. Oke. Nah, kemudian untuk pulau-pulaunya ini itu ada 6. Apa aja? 6 pulau besar. Ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa, dan pulau itu Nusa Tenggara Barat, NTT, sama Bali. Jadi dia satu kesatuan di sini. Oke, mungkin boleh dikasih contoh nih satu soal dan cara pengerjaannya kira-kira gimana nih? Nah, untuk cara pengerjaannya, tahap persiapan sendiri itu nanti anak-anaknya itu bisa diberikan informasi nih. Informasinya bisa didapatkan dari misalnya sekolahnya udah pakai teknologi nih, udah canggih gitu Kak. Gurunya itu membantu muridnya untuk men-scan barcode yang ada di sini, dan anaknya itu akan mendapatkan informasi mengenai pulau-pulaunya yang ada di sini. Informasinya itu berupa 7 kebudayaan yang bisa diakses gitu. Informasi suku, bahasa, rumah adat gitu Kak. Kemudian gurunya itu juga akan mendapatkan buku tentang kebudayaannya ini sama soal-soal untuk dikasihkan ke anaknya. Dan soal-soalnya ini nanti itu bisa dinyalakan juga berupa suara yang terdapat di sini. Sebenarnya ini dikasih butuh bantuan speaker Bluetooth gitu Kak. Untuk tahu salah apa benar gitu? Untuk tahu ituin soalnya, mengeluarkan soalnya. Oh, oke, siap. Nah, untuk cara mainnya itu yang pertama, jadi gurunya itu membacakan soalnya atau gurunya menyalakan suara yang telah tersedia di sini, dan kemudian anaknya itu meresponnya dengan mengambil magnet yang ada di bawah sini, yang ada di puzzle-nya ini untuk ditempelkan di pulau sesuai dengan provinsinya dari makanan ataupun kebudayaan dari khas daerahnya ini gitu Kak. Oke, terus siswa bisa tahu salah atau benar dari mana nih? Kalau siswa tahu salah atau benernya itu dari gurunya nanti akan memberikan bantuan bahwa jawabannya telah benar, jawabannya telah salah, itu dengan menyalakan lampu Kak. Di sini kelilingnya ada lampu Kak. Kalau lampunya warna hijau itu berarti dia jawabannya benar. Kalau lampunya warna merah itu jawaban anaknya salah gitu. Oke, ini pertanyaannya berupa esai atau pilihan ganda nih. Biasanya kalau teman-teman sekolah agak kesulitan. Ini langsung esai gitu ya. Langsung esai, Jadi Kak. mutlak kalau jawabannya salah ya udah salah gitu ya. Iya. Oke. Ini dimainkan secara individu atau secara tim? Dimainkannya boleh secara individu, boleh secara tim Kak. Gitu. Oke. Kalau secara tim kayaknya lebih seru ya. Iya, Jadi lebih bisa seru. tahu mana yang poinnya lebih banyak atau yang lebih banyak salahnya gitu ya. Lebih bisa diskusi juga Kak, karena kan ini pulaunya banyak kan Kak, 6 gitu. Oke, ini berarti target marketnya spesifik untuk sekolah? Sebenarnya karena tujuan utama kami membuat ini itu untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia, keberagaman Indonesia sendiri mungkin ke anak-anak. Jadi kami itu mentarget untuk anak-anak yang mau masuki ke usia remaja, khususnya di kelas 4 SD itu Kak gitu. Oh, oke. Karena kebetulan nih Kak, kalau masih belum berubah, di K13 itu ada tema tentang keberagaman dan cinta Indonesia gitu Kak. Terus ada pahlawan juga gitu. Oke, jadi ini menjadi media pembelajaran yang bisa support gitu ya Iya. dari kurikulum 2013 itu sendiri. Oke, siap. Ini apakah sudah diuji cobakan ke teman-teman sekolah dasar? Sudah Kak, udah dicobakan di SD Jabung di daerah Undip, Undip itu. Oke, dari Semarang ya, Undip. Oke, nah itu gimana tuh kira-kira respon dari teman-temannya atau guru saat diuji cobakan terkait puzzle interaktif ini? Responnya sih mereka bilangnya seru sih Kak, kayak membantu gitu. Oke, terus kira-kira ini apakah sudah dihibahkan ke sana atau gimana nih? Masih belum dibahkan sih Kak, karena emang masih belum fix bener-bener jadi Kak. Karena memang rencana awal kami kan maunya itu dia pakai sensor Kak, jadi untuk mempermudah gurunya, jadi tanpa memerlukan bantuan gurunya, jadi gurunya tinggal mendampinginya saja Kak. Berarti ini sudah ada next planning ya, kira-kira akan ada puzzle interaktif Nusantara 2.0 gitu? Kalau ada kesempatan untuk berkolaborasi bareng lagi nih Kak sama teman-teman, itu mungkin bisa sih Kak, karena
untuk rencana awal kami kan memang pakai sensor-sensor gitu Kak. Tapi ternyata waktunya kurang dan Oke. Insya Allah ada kesempatan berikutnya gitu ya untuk bisa memperbaiki dan melengkapi dari puzzle interaktif Nusantara ini. Oke, kira-kira apa lagi nih yang bisa disampaikan pemirsa? Mungkin terkait ukurannya, efektivitasnya saat penggunaan atau gimana nih? nah untuk ini ukurannya besar Kak, cukup besar sekitar 40-an senti. 40-50 gitu. Semeja inilah ya? Iya, ya lebih kecil sedikit Kak. Berarti butuh ruang ya Iya, untuk butuh mencoba. ruang dan ukurannya cukup berat Kak, ambil 5 kiloan gitu. Nah, Waduh, kayak bawa beras ya? iya, karena pakai besi juga Kak dan Oh, karena ada magnet tadi ya? ya, Oke, atasnya. siap. Itu ininya kayu Kak, jadi kayak memang benar-benar butuh itu lagi. Oke, memang berarti butuh guru yang mendampingi serta membawakan. Iya. Kalau anak SD kayaknya berat badannya sama ininya nggak kuat ya buat ngangkat. Oke nih pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol lagi berkaitan dengan inovasi puzzle interaktif Nusantara di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mbak Alifa untuk berbicara soal inovasinya yaitu puzzle interaktif Nusantara. Pada segmen sebelumnya sudah diceritakan secara detail dan didemonstrasikan bagaimana sih cara penggunaannya, juga materialnya apa aja. Nah, di segmen kali ini kita pengen ngobrol nih berkaitan dengan pengalaman dari Mbak Alifa sendiri. Apakah ada cerita unik yang bisa dibagi kepada pemirsa terkait perjalanannya mulai dari tadi Maret ya sampai di November bersama dengan teman-teman? Silahkan. Ceritanya sebenarnya sih Kak, karena kan kami dari 5 orang itu berbeda kampus nih Kak, berbeda jurusan, beda kampus, beda angkatan, dan beda banget kesibukannya setiap angkatan gitu Kak. Oke. Akhirnya kami tuh banyak banget belajar untuk saling menurunkan ego masing-masing gitu. Waduh. Iya kan Kak, kan sebenarnya kalau beda kampus di sebuah kompetisi, di perlombaan itu kemungkinannya banyaknya itu saling berkompetisi antar kampus kan Kak. Banyak-banyakan medali iya. gitu ya biasanya. Nah, Oke. tapi di sini kita harus saling nurunin egonya masing-masing buat berkolaborasi Kak gitu. Oke. Nah, itu merupakan hal yang baru banget sih Kak, yang unik dari TSRK sendiri. Karena biasanya perlombaan lain nggak seperti itu ya. Iya. PIMNAS aja banyak-banyakan medali ya Iya, antar banyak-banyak. kampus. Oke. Kalau cerita suka duka, mungkin ada sukanya waktu kumpul bareng atau dukanya karena prototipenya misalnya belum selesai atau gimana nih? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada sih Kak, kalau sukanya nih Kak, itu lebih banyak sukanya di program iDivisinya Kak, yang virtual course, yang kuliah. Karena memang benar-benar materinya itu berbeda banget dengan latar belakang saya yang tekpang Kak. Karena di situ tuh, Oh, lebih ke soshum materinya. iya, lebih ke materi dan langsung nanti diaplikasikan ke ICDC-nya Kak gitu. I see. Itu berarti online atau offline tuh untuk yang perkuliahannya tadi? Kebetulan untuk perkuliahannya itu setiap hari Sabtu Kak, online gitu. Oh, weekend malah ya. Iya, Tapi malah seneng. Iya sih Kak, seru soalnya Kak. Jadi mulai dari materi bagaimana sih pembentukan tim yang baik, kemudian dia itu perancangan ide dan inovasinya bagaimana, kemudian analisis pengambilan keputusan itu bagaimana, diajarin tentang komunikasi juga, marketing juga, gitu sih Kak. Oke, kalau cerita dukanya ada nggak nih? Apa happy terus nih selama ngerjain project? Kalau dukanya sih lebih ke perjalanan yang kompleks sih Kak, karena kan ICDC-nya itu bener-bener cukup panjang Kak, mulai dari pembentukan idenya, kemudian bikin prototipenya. Dukanya sih karena memang hobi saya tidur Kak, jadi waktu tidur saya berkurang. Oke, ini keluar dari zona nyaman berarti ya, tapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan luar biasa. Oke, nah kalau terkait pendanaan dan pembiayaan sendiri nih, karena tadi alatnya juga nampaknya cukup pricey kalau dibuat gitu ya, karena dari besi dan sebagainya, itu dari mana kira-kira? Kalau untuk pendanaannya sendiri itu dapat dari Tanoto-nya Kak. Oke. Jadi setiap satu tim itu dapat 10 juta tapi ditransfernya ke
anaknya masing-masing gitu, 2 juta, 2 juta. Gitu. Oh, oke. Terus habis itu baru digabungkan untuk membuat prototipe masing-masing gitu ya. Oke, dengan biaya 10 juta itu kira-kira kalau prototipe tadi dibuat untuk produksi massal, kira-kira affordable nggak nih untuk dibeli sekolah lain mungkin? Atau mungkin ada yang ingin menggunakan secara individu untuk mainan di rumah? Untuk penggunanya sih mungkin untuk sekolah ya Kak, kalau untuk secara individu masih belum sih Kak, karena kebetulan masih banyak yang membutuhkan biaya yang cukup itu sih Kak. Oke, jadi kalau yang beli instansi masih oke lah ya, karena biayanya juga nampaknya tidak murah tuh, mengeluarkan anggaran jutaan juga. Oke, siap. Ini kira-kira inovasi tadi apakah sudah didaftarkan hak cipta atau mungkin patennya? Kebetulan belum didaftarkan sih Kak untuk hak ciptanya. Oke, ini kayaknya habis ini banyak yang nonton perlu mulai dipikirkan ya, takutnya nanti ada yang niru karena idenya juga ciamik juga nih, jangan-jangan nanti teman-teman yang lain bisa nih ditiru-tiru idenya. Oke, kemudian kira-kira apakah ini kan tadi diceritakan diuji cobakan ke teman-teman yang normal gitu ya. Kalau zaman sekarang kita zamannya inklusi, apa possible nih untuk next planning teman-teman disabilitas juga bisa menikmati dari inovasi yang dibuat oleh Alifa dan teman-teman? Kebetulan mungkin untuk next-nya itu bisa sih Kak, jadi ada inovasi lagi, pembaruan dari puzzle-nya itu. Kalau untuk sekarang mungkin masih belum bisa Kak gitu. Oke, boleh mungkin diceritain apa sih kelebihan dan kekurangan dari prototipe sudah dibuat tadi? Kalau untuk kelebihannya sendiri itu kami berbentuknya itu globe Kak, jadi memang lebih beda gitu Kak dari puzzle. Kan puzzle normalnya datar nih. Nah, emang kekurangannya sendiri itu kami masih terbatas di 60 tadi, dan untuk kebudayaannya itu masih 7 Kak gitu. Oke, baik. Nah, ini kira-kira misalnya kalau kita mikir di masa depan, apakah ini bisa menggantikan kurikulum yang sudah ada atau ini hanya sebagai pelengkap atau membantu para guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang punya value lebih? Kalau untuk menggantikannya masih belum Kak, tapi sebagai pelengkapnya Kak, karena di masa depan nanti kalau misalnya ini ada pembaharuan, rencananya kami itu ingin menggunakan sensor Kak. Jadi untuk medianya ini itu bisa digunakan dengan sensor, jadi suara gitu Kak untuk Pertanyaannya ya. I see. Bisa langsung gitu dikeluarkan, dan siswanya ini itu bisa langsung menempelkan. Nah, untuk nempelinnya itu mungkin bisa dikasih 3 kali kesempatan Kak, bisa ternyata pulaunya salah nih, dan itu akhirnya si media pembelajarannya itu ngasih tahu Kak salah gitu, atau berdasarkan lampunya itu memunculkan warna merah gitu. Oke, ini seru juga ya kalau teman-teman disabilitas yang misalnya tunarungu gitu ya, untuk ngelihat secara visual, ataupun yang tuna-tuna yang lain untuk bisa belajar di alat peraga ini. Oke, menarik. Kalau waktu awarding kira-kira respon dari para jurinya seperti apa? Responnya ya gitu sih Kak, kayak apa ya, excited juga tentunya ya. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir khususnya bagi pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa nih, untuk semangat belajar, mengejar prestasi, dan juga mungkin melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan Mbak Alifa dan teman-teman yang lain. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, meskipun di lingkungan sekitar kamu itu bilang bahwa itu nggak akan mungkin berhasil. Karena selama kamu berusaha, itu pasti akan ada jalannya, dan kalau nggak akan mencoba pasti nggak akan tahu hasilnya bagaimana. Wah, luar biasa, ini sudah langsung dipraktekkan ya oleh Mbak Alifa. Iya. Oke, siap, terima kasih banyak Mbak Alifa, semoga semakin sukses dan planningnya untuk melanjutkan 2.0 juga bisa berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru dan petugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.